Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Ibu yakin anak-anak ibu sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ibu ya, biar bisa kita ketemu di sekolah ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 7. Judulnya benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sedangkan yang pertama kita pelajari adalah subtema 1, yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, apa itu benda? Benda itu adalah semua yang ada di sekitar kita ini disebut benda. Dan benda itu adalah ciptaan Tuhan. Ada juga ciptaan manusia. Apa contoh benda-benda yang kamu tahu anak-anak ibu? Contohnya tumbuhan, hewan, manusia juga termasuk benda, dan juga meja, kursi, buku, mobil, sepeda itu termasuk benda. Ya anak-anak ibu ya. Nah, benda itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah benda hidup, kemudian yang kedua adalah benda tak hidup. Mengapa disebut benda hidup? Benda hidup itu memiliki ciri-ciri. Dapat bergerak dengan cara berpindah tempat. Seperti apa dia bergeraknya? Berjalan, berlari, terbang, ya. Dan yang kedua, membutuhkan makanan. Yang ketiga, bernapas. Kita bernapas itu membutuhkan apa? Membutuhkan udara yang bersih. Lalu yang ketiga, bertambah tinggi atau bertumbuh. Dan yang keempat, berkembang biak, ya. Nah, anak-anak ibu, sedangkan benda tak hidup, benda disebut juga benda mati. Dia tidak memiliki ciri-ciri seperti benda hidup. Kalau benda tak hidup itu ya nggak bisa bergerak, tidak butuh makan, kemudian tidak bertambah besar, tidak bertambah tinggi. Itu benda tak hidup. Apa contoh benda hidup, anak-anak ibu? Nah, tadi kan ciri-cirinya kan butuh makan, berpindah tempat atau bergerak, lalu berkembang biak, bertambah tinggi. Apa contohnya itu? Ya contohnya adalah hewan. Hewan itu kan dapat berlari. Kemudian manusia. Manusia itu siapa manusia? Kita sendiri, termasuk benda hidup. Kemudian tumbuhan. Hanya tumbuhan adalah benda hidup yang tidak berpindah tempat, tetapi dia dapat bertumbuh dan juga dapat bergerak mengarah ke matahari. Contohnya, coba lihat bunga matahari. Kalau pagi-pagi bunganya akan menghadap ke matahari terbit. Jadi itulah gerak tumbuhan. Dia hanya membelokkan badannya mengarah sinar matahari, tetapi tidak bisa berpindah tempat, hanya bergerak mengarah ke matahari. Ya, anak ibu ya. Kemudian kalau yang bergerak, kalau manusia bisa berlari, bisa berjalan ya. Nah, kemudian benda hidup itu juga butuh makan. Kenapa? Manusia kenapa membutuhkan makanan? Ya untuk menambah tenaga. Jadi kalau kita tidak makan, ada tidak tenaga kita? Tidak ada kan anak-anak ibu? Nah, kemudian manusia juga bernapas, membutuhkan udara bersih. Kalau manusia tidak bernapas berarti mati. Ya kan Bu? Nah, kemudian benda hidup juga bertambah tinggi dan besar. Contohnya, kalau adik, ada nggak di rumah punya adik? Ada ya. Adiknya waktu baru lahir masih kecil, bagus digendong-gendong. Nah, setelah 1 tahun sudah mulai berjalan. Kemudian tahun kemudian sudah mulai berbicara. Tahun kemudian bertambah tinggi badannya. Nah, itu yang disebut bertumbuh. Dari pendek tambah naik badannya, itu namanya bertumbuh. Lalu yang disebut dengan berkembang biak. Kalau berkembang biak itu apa anak-anak ibu? Kalau berkembang biak itu artinya bertelur, beranak. Apa tujuannya? Benda hidup berkembang biak supaya dia memiliki keturunan.
keturunan. Apa itu keturunan? Keturunan itu adalah anak. Itulah keturunannya anak ibu ya. Kemudian apalagi tujuan berkembang biak? Selain menambah keturunan, memperbanyak. Nah, yang contohnya kita memelihara hewan 2 ekor, ada jantan ada betina. Nanti lama-lama semakin bertelur beranak, misalnya hewan peliharaannya. Nanti anaknya 2. Kemudian 2 tahun kemudian beranak lagi. Dari 2 jadi berapa? Jadi bertambah banyak. Jadi tujuan hewan berkembang biak atau benda hidup berkembang biak adalah untuk memperbanyak dirinya supaya banyak hewan itu. Contohnya ayam, jadi makin banyak ayamnya karena dia berkembang biak. Nah kemudian yang keempat tadi apalagi dari anak ibu selain berkembang biak, tadi pertama kan tadi bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, bertumbuh atau bertambah tinggi. Yang terakhir berkembang biak. Tadi tujuan yang pertama berkembang biak adalah menambah keturunan. Yang kedua memperbanyak diri. Tujuan yang ketiga berkembang biak adalah supaya tetap lestari. Lestari artinya apa? Tidak punah, tidak habis keturunannya. Ya. Jadi itu namanya lestari, tidak habis, tetap ada. Itulah tujuan berkembang biak. Ya anak-anak ibu ya. Nah sekarang contoh benda tak hidup itu apa? Banyak. Kalau di sekitar rumah kita banyak loh. Contohnya ada meja papa, ada sepeda kamu, ada mobil, ada motor, lemari, baju. Semua yang ada di sekitar kamu di rumah itu disebut benda mati. Kalau di sekolah apa saja benda matinya, benda tak hidupnya? Meja, kursi, buku, papan tulis, gedung sekolah itu termasuk benda tak hidup. Ngerti anak-anak ibu? Ibu yakin kamu sudah ngerti anak-anak ibu ya. Mana benda hidup, mana benda tak hidup, anak ibu sudah pasti tahu. Ya anak-anak ibu. Nah anak-anak ibu, kemudian di kelas juga ada gambar lambang Garuda. Gambar itu benda hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup. Semua foto-foto, gambar-gambar yang dibingkai, yang ditempel di dinding itu disebut benda tak hidup. Tapi kalau burung Garuda itu termasuk benda hidup karena burung itu termasuk hewan. Tetapi kalau gambarnya yang kita tempel di ruangan itu benda tak hidup. Nah, sampai sini ngerti anak-anak ibu? Ngerti anak-anak ibu ya. Nah, untuk itu kamu masih ingat enggak gambar burung Garuda yang di sana ada gambarnya kepala banteng? Kalau gambar kepala banteng itu benda hidup atau tak hidup? Benda tak hidup karena dia gambar, ya kan? Tapi kalau banteng di hutan sana itu benda hidup. Kepala banteng itu adalah lambang sila keberapa anak-anak ibu? Masih ingat gak? Masih ya, sila keempat. Apa sih bunyi sila keempat anak-anak ibu? Coba. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah bunyi sila keempat. Ya anak-anak ibu dihafal di rumah ya anak ya, jangan sampai lupa. Kemarin itu kan kita sudah hafal lambang-lambang bunyi silanya kan? Iya. Nah anak-anak ibu, di rumah juga kita ada memiliki mainan, ya. Yang perempuan memiliki mainan boneka, ya. Tapi ada juga sih anak ibu yang punya mainannya kucing, dibawa kemana-mana. Dia senang bermain sama kucing. Nah kucing itu benda hidup atau tidak hidup? Benda hidup ya. Kalau boneka benda hidup. Anak ibu, tadi boneka itu adalah benda tak hidup, sedangkan kucing peliharaan itu termasuk benda hidup. Nah, coba anak ibu buka dulu buku tema 7. Ada kan semuanya kan? Ada. Buka halaman 41. Coba, dibuka halaman 41.
banteng ini termasuk benda tak hidup. Ya, anak ibu. Nah, di halaman 41, kamu lihat di bawah yang ada gambar kudanya. Dapat anak-anak ibu lihat? Dapat ya. Nah, di situ ada gambar kuda. Coba kita baca sama-sama ya kalimatnya ya. Aku tahu kuda disebut benda hidup. Karena apa? Karena kuda itu bisa berpindah tempat. Bagaimana cara kuda berpindah tempat anak-anak ibu? Dengan cara berlari ya, dan juga berjalan ya. Nah, gambar yang kedua ada gambar burung di sana kan anak-anak ibu. Nah, di situ ada anak burung. Ada enggak? Ada ya. Ayo kita baca sama-sama. Aku tahu burung disebut benda hidup karena apa? Lagi ngapain burung itu? Dia lagi memberi anaknya makan. Jadi, aku tahu burung disebut benda hidup karena burung itu berkembang biak ya. Nah, buka halaman 42. Nah, di situ ada gambar apa itu halaman 42? Ada gambar kucing 3 ekor. Nah, kucing yang pertama kecil, lalu yang kedua semakin besar, lalu yang ketiga semakin tinggi kucingnya. Nah, aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa? Karena kucing itu bertambah tinggi dan bertambah besar. Karena kucing itu bertumbuh, makanya disebut benda hidup, ya. Nah, kemudian ada gambar yang terakhir, gambar ulat makan daun. Ulat itu benda hidup tapi tak hidup. Benda hidup ya anak-anak ibu ya. Aku tahu ulat disebut benda hidup. Karena apa? Karena ulat membutuhkan makanan. Ya anak-anak ibu. Nah sampai situ dulu pelajaran subtema 1. Nah sekarang kita masuk subtema 2. Hewan di sekitarku. Anak-anak ibu tahu nggak hewan? Tahu ya, masa nggak tahu hewan? Hewan itu sama dengan binatang ya. Hewan di sekitar kita itu ada 2 jenis. Apa itu? Hewan jinak dan hewan buas. Nah, jadi kalau hewan yang jinak itu biasanya disebut hewan peliharaan. Sedangkan hewan buas itu hewannya yang hidup di hutan atau hidup bebas dan biasanya berbahaya bagi manusia. Jadi kita itu hanya boleh memelihara hewan jinak atau hewan peliharaan. Apa saja yang kamu pelihara di rumah? Siapa anak-anak ibu yang memelihara hewan di rumah? Coba. Ada ya, pasti banyak yang memelihara hewan di rumah. Pasti ya. Kalau ibu guru biasanya memelihara ayam. Ya. Jadi kalau kamu di rumah pelihara apa? Ada kucing, ada ikan, ya kan? Ada anjing, ada kelinci, ya kan anak-anak ibu? Nah, jadi kalau kita memelihara hewan juga ada aturannya. Kita harus mengikuti aturan cara memelihara hewan. Kenapa? Kalau kita memelihara hewan sesuai dengan aturan dan mengikuti aturan, pasti hewannya nanti sehat semua, bersih kandangnya, dan hewannya cepat berkembang biak, bertambah banyak. Ya. Nah, apa aturan cara memelihara hewan itu? Aturan merawat hewan seperti apa? Yang pertama, memberi makan secara teratur. Ya. Kalau ayam kasih makan jagung, kalau kucing kasih makan nasi, kasih lauknya ikannya juga. Nah, kemudian yang kedua, diberi minum. Kita harus memberi hewan peliharaan kita minum. Ya. Yang ketiga, kita bersihkan hewannya. Kalau kucing dimandikan, ya kan? Kukunya dipotong. Kalau ayam tidak perlu dimandikan ya. Nanti ayamnya bisa kedinginan dan mati ya. Nah, hanya kalau ayam kandangnya harus dibersihkan. Ya. Karena kotoran ayam itu nempel di kandang. Jadi harus dibersihkan supaya tidak menimbulkan penyakit pada ayam.
Jadi yang pertama tadi beri makan, yang kedua beri minum, yang ketiga dibersihkan tubuhnya, yang keempat dibersihkan kandangnya. Itulah cara merawat hewan. Kalau ikan, bagaimana merawat ikan? Sama, beri makan. Kalau minum, ya dia hidup di air. Hanya kalau kita pelihara di akuarium, sekali seminggu akuariumnya diganti airnya supaya ikannya sehat dan bersih. Ya, anak ibu ya. Nah, seperti itu cara merawat hewan peliharaan. Nah, hewan ini juga tidak sama ukurannya, tidak sama tempat tinggalnya. Hewan itu ada yang hidup di darat. Sama seperti kita di darat, itu artinya di atas tanah ya, itu darat artinya anak ibu. Nah, hewan apa yang hidup di darat? Ayam, apalagi kucing, anjing, sapi, kerbau, kuda. Banyak ya anak-anak ibu ya. Nah, lalu ada yang hidup di air. Hewan apa yang hidup di air? Ada ikan, semua ikan hidup di air. Udang, ya, banyak lumba-lumba ya. Nah, kemudian ada juga hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Hewan apa itu yang hidup di darat dan di air? Dia gerakannya melompat-lompat loh. Hewan apa itu? Katak. Ya anak ibu ya. Jadi kalau ditanya hewan apa yang dapat hidup di darat dan di air? Katak. Ya. Katak itu pada waktu masih berbentuk telur, berudu, sampai dia katak muda, dia berkatak berekor, masih hidup di air. Setelah dewasa, dia mulai hidup di darat. Jadi katak itu dapat hidup di darat dan di air. Ya. Nah, anak-anak ibu, nah coba lihat buku cetak kamu kembali. Ya, dibuka semuanya. Kita buka di situ. Halaman 53. Nah, 53. Halaman 53. Coba carilah informasi dengan cara bertanya atau melihat gambar ya. Nomor 1 itu gambar apa itu anak ibu? Gambar seorang anak sedang membersihkan tempat tinggal hewannya. Hewan apa yang ada di sana? Ikan. Dia membersihkan akuariumnya supaya hewannya bersih dan sehat. Lalu yang kedua gambar apa itu? Seorang anak sedang ada bersama seekor burung. Sedang apa anak itu? Anak itu sedang memberi burung itu makan. Yang ketiga, gambar apa? Gambar seorang anak dengan kelinci. Dia sedang memandikan kelincinya. Nah, ketiga anak itu sedang melakukan aturan cara merawat hewan ya. Membersihkan kandang, memberi makan, dan memandikan hewannya. Ya, anak ibu. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar halaman 60. Halaman 64. Nah, di sana ada hewan-hewan yang bebas. Itu namanya hewan liar ya. Di situ ini namanya kebun binatang. Anak-anak itu siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Banyak ya, sudah pernah ke kebun binatang. Apa yang kamu lihat di sana? Di sana banyak bermacam-macam binatang. Coba lihat gambar Tuhan. Ada gajah, ada jerapah, ada rusa, ada kancil, ada monyet ya. Banyak di sana hewannya. Biasanya kalau kita liburan itu biasanya pada waktu hari libur ya, hari Minggu atau pas libur sekolah, sangat senang kalau bisa melihat bermacam-macam binatang ya. Nah, pada saat kita pergi ke kebun binatang, di situ ada penjaganya ya. Untuk apa penjaganya di sana? Nah, untuk menjaga, menuntun kita supaya kita mengikuti aturan yang ada di kebun binatang. Apakah yang pernah kamu baca aturan di kebun binatang itu? Coba ingat dulu. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya
Supaya apa? Kebun binatang itu supaya bersih. Yang kedua, tidak boleh memberi binatang itu makan sembarangan. Kenapa? Karena hewan di sana sudah diatur makanannya. Kita nggak boleh sembarangan ngasih makan, ya. Yang ketiga, tidak boleh mendekati hewan yang ada di sana. Nanti berbahaya loh. Kamu dekati hewannya, kamu elus-elus kepalanya, tangan kamu bisa dimakannya, ya. Karena itu hewannya hewan-hewan buas, liar semua. Hewan-hewan buas. Jadi kalau misalnya harimau kamu dekati kandangnya, kamu bisa diterkamnya. Jadi ikutilah aturan yang ada di kebun binatang. Yang pertama tadi, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak memberi makan hewan. Yang ketiga, tidak mendekati hewan. Ya, itu adalah aturan di kebun binatang. Ingat ya anak-anak ibu ya, jangan lupa supaya kamu terhindar dari bahaya. Ya, karena kalau kamu sembarangan di sana kasih makan, nanti hewannya bisa sakit. Oke anak-anak ibu. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Ada yang mau kalau ada yang tidak paham, boleh kamu tanya ibu guru melalui video call, ya. Jadi kalau misalnya kurang paham apa itu benda hidup, apa itu berkembang biak, boleh kamu tanyakan sama ibu guru melalui video call. Bagaimana anak-anak ibu? Kamu pasti mengerti anak-anak ibu ya. Jadi demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa ditonton videonya. Kalau kurang paham, tanya mamanya, boleh tanya ibu guru ya anak-anak ibu ya. Tetap semangat ya anak-anak ibu, jaga kesehatan. Selamat pagi. Terima kasih.